Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai memaparkan tugas kedua, yaitu pengembangan materi ajar dan metode pembelajaran, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syahrir, peserta atau mahasiswa PPG 2022 Rombol 7 sebagai guru kelas MI. Baik, saya langsung saja untuk pemaparan lokakarya tugas 2 dalam pengembangan materi ajar dan pengembangan model pembelajaran. Ini adalah tugas dari dosen dalam tugas lokakarya. Baik, saya langsung saja. Tugas kedua, penerapan materi ajar. Ini bertujuan untuk penjabaran KI dan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi yang terkait. Di dalamnya ada indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Pada tugas kedua ini, untuk penerapan materi ajar, saya mengambil mata pelajaran matematika kelas 5 MI pada semester genap. Di dalam penerapan materi ajar ada 5 komponen. Di dalamnya termasuk kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran, dan serta yang terakhir adalah materi pelajaran. Dalam kompetensi ini inti, untuk mengisi kolom yang di bawah ini itu berdasarkan pada Permendikbud nomor 24 tahun 2026. Jadi KI-nya kita ambil dari sini. Kemudian untuk kompetensi dasar tetap sama untuk pengisian tabel di bawah ini sampai ke bawah, itu masih berdasarkan pada Permendikbud nomor 20 2016, di mana kompetensi dasar di sini kami mengambil di kompetensi dasar ini adalah 3.6, itu menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus, dan balok. Kemudian membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana itu di KD 4-nya. Nah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan berdasarkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi penjabarannya dari KI ke KD, muncullah indikator pencapaian kompetensi. Nah, sekarang kita di sini mengambil dari 3.6, menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok. Maka IPK-nya yang kita pakai 3.6.1, di mana menganalisis jaring-jaring kubus, dan 3.6.2 adalah menganalisis jaring-jaring balok. Kemudian di KD 4-nya itu membuat jaring-jaring, maka IPK-nya adalah 4.6.1, membuat bentuk jaring-jaring bangun ruang kubus, dan 4.6.2 membuat bentuk jaring-jaring bangun ruang balok. Nah, setelah IPK selesai kita rumuskan, maka selanjutnya adalah menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini mengacu kepada materi di KD-nya, yaitu jaring-jaring bangun ruang sederhana. Jadi di sini kita ambil, jadi tujuan daripada IPK 36.1 adalah siswa mampu mengidentifikasi bentuk jaring-jaring bangun ruang kubus. Siswa mampu mengidentifikasi bentuk jaring-jaring bangun ruang balok. Untuk KD-nya, tujuan pembelajarannya itu siswa mampu membuat atau mengkonstruk bangun ruang, kubus, dan balok. Nah, dari keempat ini dirampung dalam satu materi yang terkhusus dalam bangun ruang tentang jaring-jaring kubus dan balok. Barangkali seperti itu penjelasannya.
Kemudian tugas 2 tentang penerapan model atau metode pembelajaran. Dalam tugas ini ada mencakup beberapa komponen, ada 9 komponen ya. Jadi mulai komponen KD, IPK, tujuan pembelajaran, kemudian phase model problem basic learning, kemudian ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Untuk pengisian mata pelajarannya tetap sama karena sistem berkelanjutan. Di kelas 5 semester genap mata pelajaran matematika dengan KD 3.6 menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Untuk KI 3 dan KI 4 ini tetap mengacu kepada lampiran Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Jadi KD ini dan IPK sampai tujuan pembelajaran hampir sama dalam penerapan media pembelajaran tadi. Nah, kemudian phase model problem basicnya, jadi langkah-langkah yang harus dilakukan ada 5. Mengorientasikan peserta didik, mengorganisasikan, membimbing pada saat penyelidikan, apakah sistem mandiri atau kelompok. Kemudian setelah itu mengembangkan, setelah dikembangkan dan disajikan, akhirnya dianalisis dan dievaluasi selama pemecahan masalah. Mengamati kita rumuskan mengamati dari phase model problem basicnya. Di sini pertama adalah mengorientasi peserta didik pada masalah. Jadi kita arahkan siswa untuk bagaimana melihat bentuk-bentuk jaring balok dan kubus ya. Kemudian untuk pengorganisasian pada kegiatan, maka siswa diarahkan untuk mengidentifikasi jaring-jaring kubus dan balok dengan berdiskusi. Jadi di sini bisa dalam berdiskusi. Kemudian yang keempat mengembangkan. Kemudian di sini siswa diminta untuk mengamati jaring-jaring kubus dan balok. Kemudian yang kelima menganalisis. Setelah dianalisis, siswa diminta untuk mempresentasi jaring-jaring ruang kubus dan balok. Setelah mengamati, maka guru menanya, memberikan tugas kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah jaring-jaring ruang balok dan kubus. Kemudian mengumpulkan informasi ya, seterusnya menalar dan mengkomunikasikan. Jadi guru di sini sampai terakhir mengkomunikasikan, menyajikan kesimpulan. Siswa menerima tanggapan dari siswa lain dan siswa memperbaiki hasil persentase, membuat kesimpulan. Maka seperti itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.